Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qaluhu apa? Al-ilmu daruri ya. Al-ilmu daruri, adapun ilmu daruri adalah ma la yaqa'u an nadharin wastidlal, yaitu ilmu yang tidak terjadi dengan proses nadhar dan istidlal. Apa di sulam? Di sulam apa? Mana saya ngafal sulam. Baik. Ilmu daruri yaitu sesuatu yang sudah melekat satu pengetahuan tanpa panjang pikir, orang sudah paham. Itu kan daruri. Atau disebut juga dengan istilah badihi. Ya, ada dua istilah, ada badihi atau daruri. Daruri ini pasti ada pada manusia. Dengan daruri ini akan menjadi alat wasilah untuk sebagai penjembatan sampai kepada sesuatu yang nadhari, untuk sesuatu yang majhul. Ente bisa sampai kepada sesuatu yang tidak diketahui ya harus melalui proses apa? Sesuatu yang diketahui. Misalnya ente sekarang nggak tahu apa misalnya ya, Anda buat istilah baru misalnya misalnya buat istilah namanya bok misalnya, bok. Ditanya bok itu apa? Ini asal tidak ada tasawur. Ada tasawur? Ada tasawur, ada gambaran. Apa tasawur? Usulu suratu syai'i ada zihin. Adanya gambaran di zihin itu namanya berarti ada surah. Ini tidak ada surah sama sekali. Baik lah, ana untuk bisa menyampaikan maklumat ini, sesuatu yang tidak diketahui, melalui perangkat-perangkat yang antara ana sama ente sama-sama taunya. Bok misalnya ana kasih nama untuk HP-nya ana. Nah, ente tahu HP? Tahu. Semua tahu HP ya kan? Nah, HP-nya ana tak kasih nama bok. Tamam. Berarti untuk sampai ke bok, nama bok melalui sesuatu yang diketahui. Tamam. Dari yang tidak diketahui menjadi tahu, kalau dia itu sesuatu yang tasawur, berarti tasawur berarti idraku mufradin. Maka didatangkan apa namanya ta'rif atau qaulus syarih. Ya kan? Sulama qawama bihi ila tasawurin usil yud'a bi qauli syarihin faltabtahil. Yaitu kalau dia ingin sampai sesuatu yang tasawur, gimana? Ya melalui qaul syarih, atau lebih umumnya yaitu ta'rif, definisi. Anda tidak tahu sholat, berarti untuk sampai tahu supaya ada suratu sholat di zihin, mengetahui melalui definisinya. Ya, definisi itu dipelajari di mantik ya kan, kalau syarih. Makanya di mantik itu ada mabadi'ut tasawur, ada makosidnya. Makosidnya kalau syarih. Mabadi'nya yaitu kulliyatul khamas. Kulliyatul khamas dia sebagai perangkat untuk membuat definisi.
ya kan? Ada jenis, ada fasal. Nah, terjadilah yang namanya had. Nah ini had, ada tam, ada nakis, ada rosem, ya kan? Ada rosem tam, ada rosem nakis. Taib itu kalau dia kepingin tahu sesuatu yang mufrad. Kalau dia ingin mengetahui sesuatu yang dia itu tasdik, tasdik berarti ada nisbat, berarti Zaidun qaimun menjadi satu susunan, dua kalimat yang ada nisbat, terdiri dari maudhu sama mahmul lah bahasanya ya. Untuk sampai kepada natijah itu disusun apa? Namanya muqaddimah atau qiyas, tamam, atau hujjah. Kalau di usul namanya dalil, kalau di mantek namanya apa? Qiyas, untuk sampai kepada natijah yang tidak diketahui. Jadi berarti datangkan dalil-dalil wa ma litasdiqin bihi tuwsila bi hujjatin yu'rafu 'indal uqala. Disebut dengan hujjah. Ya, dibuatkan mukaddimah sampai pada natijah. Misalnya, gimana ente bisa menyimpulkan sholat itu wajib? Ente bisa menyimpulkan sholat wajib, berarti ada nisbat antara sholat dan wajib. Ya kan, menghukumkan sholat kepada kewajiban. Gimana ente bisa menghukumkan antara sholat dengan wajib ini? Terjadinya nisbat. Oh, akhirnya menyusun mukaddimah atau dalil, ya kan? Karena ada perintah di dalam Al-Quran. Setiap perintah menunjukkan atas kewajiban. Akhirnya sampai pada natijah, oh ternyata sholat itu wajib. Cara menyimpulkannya seperti itu. Kalau misalnya mukaddimah yang didatangkan, dalil yang didatangkan tidak memahamkan, berarti dalilnya dia nanti perlu didatangkan dalil lagi. Ya. Intinya sesuatu, ingat itu, sesuatu ya tidak mungkin akan bisa sampai kepada natijah yang nadori kecuali harus melalui sesuatu yang daruri. Kalau dia mendatangkan mukaddimah atau dalil-dalil yang dia itu orang yang di depannya tidak menerima kalau itu daruri, masih perlu mikir lagi, dibuatkan dalil sebelumnya lagi rentetannya sampai membuat dia itu betul-betul ya yakin. Tamam ya. Makanya akan diadabul bahsi wal munadharah. Kan ketika terjadi yang namanya munadharah, diskusi antara mustadil sama mu'allil atau mustadil, melawan siapa? Melawan mu'tarid. Itu pertama yang diminta, loh, inti statementnya seperti itu, apa sandarannya? Dalilnya apa? Oh, dia datangkan dalilnya. Dalilnya itu karena begini. Akhirnya menatijahkan seperti ini. Baru dimasuki. Loh, dalilnya Anda, saya tidak setuju. Kenapa Anda mengatakan ini dalilnya, kemudian sampai mengatakan natijah seperti itu, padahal dalilnya itu bermasalah. Tugasnya mustadil, Ana sebagai mu'tarid, tugasnya mustadil, berarti mustadil itu yang membuat statement itu, Ana sebagai orang yang mendiskusi, yang memperdebat statementnya dia. Karena Ana tanya, kenapa dalilnya misalnya ente mengatakan sholat itu wajib? Oh, dijawab sama si mustadil. Karena disebut di dalam Al-Quran, setiap perintah yang ada di Quran itu berarti menunjukkan kepada wajib. Ana bilang, enggak. Dalilnya ente dikatakan semua perintah menunjukkan wajib, ternyata ada kok perintah di Al-Quran yang lafadznya amr tapi tidak wajib. Kulu wasrobu. Paham ya? Berarti Ana belum merasa cukup dengan dalil yang ente sampaikan. Ini bukan sesuatu yang daruri bagi Ana. Tugasnya ini apa? Mengantar Ana dengan ente mendatangkan dalil sampai Ana itu betul-betul iya. Nah, kalau betul-betul ente bisa menggiring Ana sampai kepada oh ya, betul ente terjadi yang namanya ente mengilzam Ana. Kalau Ana yang membuat ente terdiam namanya mengifham. Beda.
Baik. Itu dipelajari dalam diskusi. Ala kulli hal ya, untuk sampai kepada sesuatu itu melalui daruri. Makanya dibahas di sini tentang daruri sama nadhari. Baik. Yaitu mala yakau an nadharin wastidlal. Sebetulnya masalah nadhar sama istidlal itu ana pernah dapat faedah, tapi ana di sini di Hasyiatun Nafahatnya ana enggak dapatkan ya. Ada perbedaan antara nadhar sama istidlal. Alaqahnya antara keduanya umum wa khusus mutlak. Cuma nanti roji ibarahnya nanti apa ada apa enggak. Jadi kalau istidlal itu dia fokus kepada yang tasdik. Tapi kalau nadhar dia mencakup yang dia itu tasawur dan tasdik. Memang. Berarti mimbab apa? Zikril khas ba'dal am. Istidlal ini. Dia khas dibanding am yang nadhar. Baik. Karena usul dia tidak mau berbicara yang tasawur, dia mainnya sudah hukum, tasdik. Kal ilmi al-waqi, apa gambarannya yang dia itu daruri? Seperti ilm yang dia itu waqi, ya idrak, ilm yakni al-idrak, al-waqi yang terjadi bi'ihdal hawasil khamsid dhahirah, dengan salah satu 5 apa panca indera, ya kan? Misalnya ini anak bilang sebagai kitab Ahmad nyelonong ya sana, apa dalilnya untuk bilang itu kitab? Perlu anak dalilkan ini. Ada syai'in daruri, itu sudah nyaksikan bi hawas, ya kan? Bi hawasika. Kayak ada yang diskusi itu ya kan, dengan Nuruddin itu si siapa itulah pokoknya ya yang disebut apa buktinya kalau saya itu ada saya berarti ada syekh daruriyat. Tapi ada enggak yang dia itu meragukan sesuatu yang ada di depannya? Ada. Sufsatoiyun nanti dikenal dengan apa? Sufsatoiyun. Lalu safsato itu ada macam-macam, adalah India. Dia intinya ada yang mengatakan sesuatu yang kita saksikan itu sebetulnya hayal semua. Tidak ada sebetulnya. Tamam? Tapi seakan-akan ada bayangan tok ini. Sampai ada yang seperti itu. Al-falasifah itu. Itu dikenal dengan sufsatoiyun. Tapi hal itu apa namanya sangat tidak rasional sama sekali. Tinggal katanya dipukul aja ya kan, dipukul. Tinggal bilang pukulannya tidak ada, ini cuma hayalan, ya kan? Kenapa ente mengatakan intinya tidak ada, pukulannya ini juga tidak ada. Ala kulli hal. Taib hadza syai' badihi. Tidak perlu didalilkan. Sama makanya kal ilm al-waqi' bi ihdal hawasil khams. Baik. Al-dhahirah. Kata-kata al-dhahirah berarti mengeluarkan apa? Al-batinah. Dia tidak berbicara yang batin. Baik. Kemudian al-daruri itu nisbi ya. Perlu diketahui juga itu. Sesuatu yang daruri itu apa? Nisbi dalam arti apa? Setiap orang-orang berbeda darurinya, levelnya. Orang yang sudah pelajar matematika misalnya 10 dikali 30 bisa mikir 10 30 sekian gitu. Menjadi daruri bagi dia. Tapi bagi anak nadhari. Nah, makanya jangan ente anggap berarti kalau menurut anak daruri di depannya ente dia pasti daruri, belum tentu. Kadang-kadang apa
orang yang di hadapannya ente menganggap itu nabari. Lah tugasnya berarti apa? Menggiring dia untuk sampai betul-betul pada yang dia mengakui kalau itu daruri. Kecuali kalau mentok atau jelas-jelas daruri, seperti keberadaannya anak yang ada sekarang dibilang tidak ada, itu namanya mukabaro nanti. Tamam, disebut mukabaro. Yes, orang yang seperti ini tinggalan. Itu seperti apa yang dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib kan? Kalau yang debat orang pinter tak kalah nambahku. Karena bisa diajak rasional. Bisa anak antar dia kepada sesuatu yang daruri, dia akan terima. Tapi kalau sudah orang bodoh, ya, orang bodoh ente giring dia atau sampai yang daruri, dia tidak akan terima. Tapi yang jahil murokab, dia ngerasa dia dirinya benar. Tamam. Baik, wa hiya as-sama' wal basar wal lamas wasyam wadok. Antara malakah sama daruri ini sama atau ada hal yang berbeda? Anak rasa ya, kayaknya malakah itu akhos. Tapi perlu dipelajari juga. Akhos dari daruri. Malaka itu kan berarti sudah hay'ah rasikhah fin nafas. Dia itu sudah menyatu dengan diri kita. Wis tidak mikir belas seperti kita berbicara sekarang ini. Anak menyusun kata ini perlu mikir atau enggak? Atau ente menyusun kalam, ya, ente ngomong dengan seenaknya hati. Itu berarti kan tidak perlu mikir, itu namanya sudah malakah. Wa'aridul wasfi idza takarrara hatta idza zawaluhu ta'adzara malakatan sammi wa sammi ma la takrara fihi hayatan wahala. Jadi kalau sudah sulit hilangnya, bukan sulit ceketnya. Misalnya ente mau melupakan HP, ente lupakan HP, jangan sampai ada gambaran di kepalanya ente HP. Sulit kan? Nah, level sampai segitu itu dikatakan apa? Dikatakan malakah. Tamam. Dikatakan apa? Malakah. Nah, nanti bayangkan ya, ulama ini mendefinisikan seperti usul ini, ilm sebagian al-malakah. Bukan idroknya, tapi al-malakah. Berarti sudah dengar masail, sudah ngewes, sudah otaknya sudah terasah betul itu untuk memecahkan semua permasalahan. Walaupun tidak bil fi'il, bil quwah yang seperti sudah kita singgung. Baik. Fa innahu yahsulu bi mujarradil ihsas biha min ghairi nadhar wa istidlal. Ini. Maka di situ hanya cukup apa? Dengan mujarradul ihsas, dengan panca indera itu tanpa nadhar dan istidlal. Daruri itu. Tamam. Wa ammal ilmu muktasab, adapun ilmu al-muktasab berarti yang dia mendapatkannya berarti butuh apa? Mauquf 'alan nadhar wal istidlal. Ketergantungan perlu dengan nadhar dan istidlal atau fikir. Apa fikir? Pilih enggak? Apa boleh mantek? Tertib umur maklumat ila apa? Umur majhulat, ya kan? Mentartib sesuatu yang diketahui untuk sampai kepada apa? Sesuatu yang tidak diketahui itu namanya berpikir atau nabor, atau beristidlal. Tartib umur maklumat yang daruri untuk sampai kepada sesuatu yang tidak diketahui. Apa? Nah, kalau tidak ada darurinya pun nabari, gimana orang bisa akan sampai
ke derajat ilim yang yakini. Nah mungkin selalu dalam keambangan, dan itu terjadi. Yang terjadi sekarang di antara santri pahamnya separuh-separuh kan begitu. Tamam. Dia tidak tahu istilah dalam hal ini, diem. Pokoknya ya dok. Tidak sampai betul-betul ilmu yang dia dapatkan daruri kepada dirinya. Akhirnya ditumpuk nadori sampai ke natijah nadori. Karena tidak disusun dari daruri, natijahnya nanti apa? Bisa sampai kepada sesuatu yang daruri. Ini tidak disusun dari nadori, ngambang, natijahnya ngambang sampai akhir. Makanya idrok itu kalau dia itu 100% katakan yakin. Kalau dia idrok dari dua torof, tapi yang satu lebih unggul dikatakan bon, ya kan? Kalau istiwa utorofan itu namanya apa? Syak. Kalau waham itu mukabilnya bon. Tak mungkin waham sendiri ada tanpa adanya bon, ya kan? Inti bisa gambarkan bon. Ana menyangka bahwasanya Zaid datang. Berarti ketidakdatangannya Zaid itu namanya wahamnya dia. Karena setiap waham itu mulazim kepada apa? Mulazim pada syak, ya apa? Don. Syak mukabilnya syak juga 50%. Don 70%. Berarti 30%-nya itu yang waham. Paham enggak? Saya apa di salat untuk apa? Fawal mauquf 'ala an-nadhar wa istidlal. Kal ilm bi anna al-alam hadits. Ini contohnya. Bahwasanya mengetahui alam itu apa? Hadits. Ini contoh yang itu apa? Tasdiki. Al-alam haditsun fa innahu mauqufun 'ala an-nadhar fil alam. Pertama dia kebergantungan atas nadhar dalam maknanya alam dulu. Alam itu apa sih? Alam itu apa? Oh, tahu alam itu perlu nadhar, berarti dia dikatakan nadhari atau muktasab. Wa ma nusyahiduhu fihi min at-taghyir bayan takil min taghayyurihi ila hudusi. Di sini yang dibahas hadisnya, ya. Hadis, alam hadis. Lah hadis itu apa? Makna hadis itu apa? Perlu kita ketahui, hadis itu berarti yang di situ terjadi apa? Taghayyur. Taghayyur dari sukun ke harokah atau harokah ke sukun. Itu dikatakan hadis. Wa ma nusyahidu fihi minat taghayyur atau minat taghyir situ, ya. Dan apa yang kita saksikan di dalamnya, minat apa deh kitabmu? Taghayyur atau taghyir? Minat taghayyur, ya. Biasa ini taghyir. Dari taghayyur terjadinya perubahan. Bayan takilu min taghayyurihi ila hudusihi. Maka bisa menyimpulkan berpindah dari sesuatu yang dia tidak mengetahui, sampai dia bisa menyimpulkan bahwasanya taghayyur menghasilkan kepada sesuatu yang hadis. Sebetulnya ini sendiri masih nadhari bagi kita. Kok bisa dari tanakul menyimpulkan itu hadis? Berarti bagi kita masih nadhari, bukan daruri. Perlu menyusun mukaddimah lagi. Makanya di akidah ya, untuk mengatakan dalilnya taghayyur itu masih ada mukaddimah sebelumnya untuk levelnya kita. Makanya lebih baik mubtadiin, apalagi yang seperti kita, mengetahui dari titik awalnya sampai betul-betul ke natijah kita nanti alam hadis, yakin 100%. Kalau gini, apa dalilnya alam hadis? Kan taghayyur. Loh, dari taghayyur kok bisa, apa hubungannya terus katakan hadis? Apa? Nalasa cukup. Cuman yang perlu di warning di sini kata-kata muktasab
Itu supaya mengeluarkan ilmu Allah ya. Karena ilmu Allah itu bukan muktasab, bukan diperoleh. Tamam, bukan melalui apa? Iktisab. Tapi ilmu bidzatihi. Begitu juga apa? Ilmu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamam, ilmunya Nabi. Baik. Atau mungkin di sarahnya ada enggak? Saya rasa cukup, teman ini perlu di warning aja. Sini enggak disebut. Di kitabnya nanti ada enggak? Ada? Hah? Mana di sarai? Kata-kata muktasab. Tidak ada? Hah? Mana ayat? Ada ya. Ala kulli hal raji' hadil masalah. Sebetulnya untuk yang Nabi itu fi tafsir ya. Untuk Nabi itu ada tafsirnya. Wallahu a'lam bishawab.